Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sedulur KB dimanapun berada, mana orangnya? Hari ini alhamdulillah qadarullah, izin Allah Subhanahu wa taala, nggak sangka nggak duga kita bisa ketemu lagi di channelnya guru kita Ustadz Danu official channel, juga di channelnya Asep Hidayat Official Channel. Asep Hidayat Official Channel, juga Tung Family Channel. Tung Family Channel, juga Hasan Bisri BFC. Masya Allah, Dan Goim Channel. yang tentu Insya Allah channel. Insya Allah channel. Insya Allah channel, kapan tahu deh. Yang tentu banyak sekali hikmah, banyak pelajaran, silaturahmi yang berkah, dan mudah-mudahan dengan melihatnya channel dari guru kita dan guru-guru yang lain ini pertanda bahwa Allah masih panjangkan umur kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu banyak sekali kegiatan, banyak sekali sesuatu yang kita sebelumnya bisa jadi sering dengar tapi nggak tahu maknanya. Kita juga boleh jadi mungkin sering lihat tapi belum tentu itu betul adanya. Dan boleh jadi mungkin kita ngerasa baik, kita ngerasa soleh, kita ngerasa manfaat, kita ngerasa paling banget kali dicintai oleh Allah, padahal itu semua ternyata belum tentu. Nah, ini hari kebetulan karena memang saya termasuk salah satu murid yang agak durhaka. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Ngeri ya, karena jarang banget ketemu guru saya ini. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini, hawanya males banget gitu. Aduh, entah kenapa saya juga harus banyak konsultasi sama guru nih. Di awal pertama saya ketemu sama guru, saya pernah muntah. Terus saya juga pernah loncat-loncat, ternyata memang ada kuda di diri saya. Dan saat saya ngevlog bareng sama Ustaz Asep Hidayat, ini ada rasa panas di dada saya. Nah, ataukah itu mungkin pertanda bahwa saya emosional? Ataukah mungkin emang saya soap banget orangnya? Nah, tapi ini harus dibedah sama guru saya. Tapi terlepas dari itu, saya pengen tanya dulu ke teman-teman, pernah nggak sih Jiasan ngelihat orang yang kadang-kadang dia merasa soleh? Ya, kadang-kadang. Pernah lihat? Itu apa yang salah? Apa salah ya kelihatan kita? Apa salah orang itu? Ya bisa jadi saya yang salah. Bisa jadi orang lain yang benar. Boleh, satu, saya tanya Ustaz Asep nih sebelum ke guru kita. Kita sudah melakukan kebaikan, ya nggak? Kita beramal baik, kita beramal soleh. Tapi orang hasad itu pandangannya ke kita selalu jelek mulu. Ada nggak begitu ngerasain? Ya, mungkin ada ya. Walaupun saya tidak bisa mengatakan orangnya itu, gitu. Tapi mungkin ada gitu ya. Masya Allah. Patung kan dilihat sama orang kayak nggak punya dosa nih ya. Amin. Amin. Bahagia banget gitu ya. Iya kan? Amin. Itu kan sangkaan orang padahal fitnah, bener kan? Nah, pernah nggak dianggap wah lu sok lu gitu, pernah nggak? Oh pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, Ketika dulu saya melakukan hal keburukan, kemudian saya mengatakan satu kebaikan, saya dibilang munafik lu. oh gitu. Iya. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu menjustifikasi persepsi orang terhadap kita ya. Kita nggak bisa gitu. Jadi orang mau berpersepsi apapun sama kita tuh merdeka aja mereka. Iya. Merdeka aja kan. Orang mau apa aja merdeka. Nah, urusan mereka. itu urusan mereka. Iya kan. Yang jadi masalah urusan kita. Permasalahannya, iya kan. Baik menurut pandangan mereka itu bukan substansi dong. Ya kan? Jadi pandangan orang sama kita itu bukan substansi. Merdekanya mereka merespon kita, menilai kita, mengomentari kita itu substansi menurut mereka. Tidak bisa keadilan itu menurut pandangan yang maha kuasa, gitu kan. Nah, hari ini guru bicara tentang substansi pandangan orang itu baik itu seperti apa.
bahagia menurut pandangan baik itu seperti apa, manfaat itu menurut pandangan baik itu seperti apa, bagaimana itu sepertinya guru. Kita perlu nih guru, jangan sampai itu jadi menyesatkan buat kita semua. Kayak kita orang soleh banget padahal ternyata kesasar guru. Nah, kan banyak yang model begini guru. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita ini termasuk orang-orang yang kegeeran seringnya itu. Benar. Kegeeran. Jadi kegeeran itu apa? Umpamanya Allah itu menitipkan kita itu alhamdulillah bisa sholat, bisa berjamaah. GR bahwa kita itu yang ahli berjamaah, seperti itu. Nah, Kita bisa baca Quran, yang lain belum, kita itu kegeeran. Dia nggak bisa apa-apa, seperti itu. Banyak seperti kasus-kasus, nggak cuma di masalah ibadah aja. Umpamanya kita yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa membangun jalan tol, membangun gedung, bisa membantu orang, mengobati orang, dan diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, itu kegeeran. Jadi saya yang bangun itu, saya yang mengobati. Itu kegeeran yang sering kali kita kerjakan, dan itulah yang menjadikan kesalahan dalam bentuk dosa itu terus ada di belakang kita, dan itu dicatat oleh malaikat atid sebenarnya. Jadi kalau kita itu mau mencoba belajar, coba belajar dalam melakukan ibadah itu kita sembunyikan aja. Bukan berarti kita tidak pernah berjamaah, bukan itu maksudnya. Kita sembunyikan itu nggak perlu cerita kalau nggak ditanyain. Walaupun kalau ditanyain di taklim umpamanya dicoba untuk ditutupi, dicoba pakai analogi, karena kita yang mencoba menutupi kebaikan yang kita kerjakan setiap saat puluhan tahun itu termasuk yang diincar pahalanya oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, kalau kita itu menceritakan, kemudian ada terbesit ingin diketahui orang, kemudian berhasilnya apa yang kita kerjakan itu ya dari itu. Nah, itu kan ada ujub, ada riya sebenarnya. Dan itulah yang akan menghancurkan amalan-amalan yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi yang harus kita ketahui adalah kalau masalah-masalah ibadah tutupi kalau bisa. Kalau ibadah tutupi. Kalau ibadah. Nah, kalaupun kita sebagai manusia muslim, bagaimana kita itu manusia muslim yang manfaat bagi orang lain? Nah, ini gimana? Istilahnya kalau kita itu mencoba memahami khairun nas anfa'uhum linnas, itu tidak mudah sebenarnya. Tidak mudahnya bagaimana? Contoh umpamanya kita dalam suatu taklim. Di taklim itu kita tahu ada saudara kita yang emosional. Nah, di otak dan hati kita itu mencoba nanti dalam berkata itu tidak menyinggung hati dan pikirannya saudara kita yang emosional. Kita niat tidak menyinggung, itu dinilai oleh Allah Ta'ala kebaikan. Hanya sebatas menjaga untuk tidak menyinggung. Tidak menyinggung itu sudah manfaat, tapi yang tahu itu manfaat siapa? Hanya Allah. Sejauh itu ya, luar biasa. Memang, nah disinilah setelah kita itu niat untuk seperti itu, kemudian kita keluarkan melalui lisan kita. Betul kita jaga kalimat itu tidak menyinggung saudara kita yang lain, tidak menyinggung, dan kita itu kalimat per kalimat itu kita susun agar tidak menyinggung. Kita susun karena apa? Karena memang saya tidak mau menyinggung saudara-saudara saya, dan saya juga belajar berkata yang baik, yang dimana ini saya niatkan lillahi ta'ala. Nah, itu di dalam proses kita berpikir, kita berbicara, itu dinilai oleh Allah Ta'ala manfaat. Tapi ada momennya kita dakwah yang kita ucapkan, entah itu ayat Quran atau hadis Nabi, itu kan benar mamanya ya. Tapi pada saat kita mengucapkan benar, kita ada ujub riak sombong, selesai.
itu hanya kelihatan manfaat bagi orang lain, tapi belum tentu itu manfaat karena nggak taunya orang yang segitu banyak yang dicari itu hanya ketawa. Jadi pada saat dia itu melantunkan ayat-ayat Quran, karena ayat-ayatnya itu nggak dijelaskan secara rinci, sehingga taklim itu nggak paham, ya nggak masuk. Jadi apa yang dia jelaskan itu hanya sekedar pengetahuan biasa. Iya. Hanya pengetahuan biasa. Kalau itu dibilang manfaat, loh manfaat itu kan ada urutan. Bukan hanya dia mengeluarkan ayat kemudian itu dianggap manfaat, belum tentu, karena pada saat dia itu menerangkan ayat itu memang hanya sebatas tafsirnya ayat itu sendiri, ya sudah, itu biasa aja, karena semua yang datang di taklim itu pasti sering sekali membaca Quran, sehingga itu menjadi hal yang wajar. Nah, di situ tidak bisa dikatakan manfaat. Nah, pada saat manfaat itu paling tidak untuk kita dulu, kita aja dulu, gitu. Kemudian bagaimana caranya kita itu dalam beradab, bersosialisasi, itu juga sama. Kalau namanya ada yang tua, ada yang ini, ada yang menghormat aja karena Allah. Hormat, oh dia lebih ini ya, saya hormat. Walaupun nasab kita tinggi, bahasanya Tidak ada persoalan. kan ada orang gitu, nasabnya tinggi karena dia punya Level yang itu lah ya. Jadi orang tua yang cium tangan sama dia gitu. Ya itu. Ya, nasabnya. Ya Kan ada, bukan. Kan kalau melihat ke situ kan sebetulnya ingat in akramakum indallahi atqakum. Iya, tapi ini pada kenyataan realita, anak muda dicium tangan sama yang tua. Kira-kira gimana kalau kita melihat dari adabnya gitu ya. adab? Tapi kalau di Saudi jangan salah. Orang tua yang cium tangan anak. Iya sekarang kan kita ngelihat muka. Iya. Nah, artinya tata krama itu gimana sih? Apakah memang gini Ji, beda gitu. Kalau kita anak kecil kita kadang cium tangan sama anak kecil. Ini seolah-olah kita memuliakan, ya kan? Nah ini tapi ini orang tua, yang tua gitu ya, dengan kita yang masih muda gitu ya. Cium tangannya Iya. Ketika pun kita dicium tangan mesti kita tarik gitu ya, selama ngeliat tuanya gitu ya. Kan tamu ditarik juga. Gitu, mah, gitu sengaja. Nah, apa itu juga hubungannya dengan sifat, etika atau gimana guru? Tetap sebenarnya seorang umpamanya yang grade-nya dia itu yang muda lebih tinggi daripada yang sebenarnya sudah umur. Iya. Apa dilihat dari itu? Ya, pada saat yang muda ini mencium tangan yang tua, dia berpikir grade saya lebih tinggi. Pada saat dia cium tangan, dia tidak ada keikhlasan. Dia hanya dunia aja mencium tangan. Tetapi kalau ada rasa keikhlasan dan hormat, itu sudah menjadikan pahala. Menjadikan pahala, insya Allah seperti itu. Nah, yang seperti itu sulit, karena itu hubungannya hati dengan pikiran. Kalau memang dia merasa grade-nya tinggi, biasanya nggak mau, kecuali ketemu sama yang sama-sama grade. Grade-nya sama-sama di situ baru. Nah, di sini enggak juga. Rasulullah Muhammad SAW disebut itu juga malah hormat kepada rakyat kecil. Gitu. Nah, hormat dengan rakyat kecil ini sebenarnya adalah yang harus kita kita contoh sebenarnya. Beliau yang sudah jelas-jelas istilahnya diharamkan api neraka pun beliau itu menghormat kepada masyarakat kecil, didengarkan kalimat-kalimatnya, didengarkan kesulitan masyarakat kecil. Banyak kok cerita-cerita beliau dengan rakyat-rakyat jelata itu. Jadi tidak hanya cuma beliau dengan istrinya atau beliau dengan sahabatnya, enggak, dengan rakyat-rakyat jelata beliau sangat hormat. Yang harus kita ketahui juga ada cerita dengan wanita Yahudi yang buta, bagaimana beliau itu menyuapi. Ya kan? Beliau menyuapi wanita Yahudi yang buta, dikunyah dulu, hancur baru disuapi. Coba, itu kalau orang yang hidup zaman sekarang itu udah dimaki-maki itu wanita Yahudi buta itu pasti. Nah ini enggak, ini cerita itu jelas. Setelah beliau wafat, digantilah dengan sahabat. Si wanita Yahudi bilang apa? Kok kamu
beda dengan yang kemarin. Dan pada saat beliau itu Rasul Muhammad SAW tersebut menyuapi si wanita Yahudi tersebut, wanita Yahudi itu menyuruh Rasul Muhammad itu agar tidak mau mengikuti Muhammad. Sudah didoktrin, tapi karena memang beliau nggak ada Kebaikan kurang kebaikan, bagaimana, iya, diomongin juga. diomongin jelek juga. Ya karena memang itulah akhlak beliau yang harus kita contoh sebenarnya. Itu yang harus kita contoh. Kita didera, fitnah dalam bentuk apapun, terima aja dengan lapang dada. Itu sama seperti itu. Diajak, dikafir-kafirkan oleh saudara kita, disalah-salahkan. Itu memang kalau difikirkan normal tidak enak, tetapi jangan cerita tidak enak di dunia. Ceritalah sesuatu yang mengenakkan di akhirat. Contoh seperti Rasulullah Muhammad SAW yang tadi. Dan akhirnya setelah Rasul Muhammad tersebut itu meninggal, digantilah dengan sahabat. Nyuapin aja biasa. Beda rasa gitu ya. Beda rasa, wong dagingnya itu juga keras gimana. Aku itu sudah tua. Oh kamu nggak seperti yang kemarin nyuapin saya. Pakai rasa. Pakai rasa. Disitulah bedanya. Nah, setelah diceritain oleh sahabat Rasul, siapa yang bukan kemarin, berkali-kali disuapin oleh baginda Rasulullah itu, nah disitulah sahabat berkata pada wanita Yahudi, itu yang sering kamu ejek, yaitu Rasulullah Muhammad, dan yang menyuapin kamu, beliaulah orangnya. Disitulah harus kita fahami, beliau tetap khairun nas, jelas sekali, dipraktekkan betul-betul. Berarti tidak pandang kepada siapapun, agama apapun, kulit apapun, ras apapun ya Ustaz. Kalau Enggak, tetapi kalau memang ada saudara kita yang butuh, bolehlah saudara kita. Tetapi intinya itu kan diceritakan dalam bentuk cerita beliau yang akhirnya wanita buta tersebut dia masuk Islam. Disitulah tapi sepeninggal beliau. Jadi disinilah kita harus belajar bagaimana kita itu benar-benar menjalankan, bahwa bagaimana kita itu bisa manfaat bagi orang lain. Manfaat umpamanya mau sedekah, silahkan. Tidak perlu kita ceritakan gembar-gembor, silahkan bersedekah terus-menerus, tutupi ibadah, tutupi sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan kita. Karena dengan menutupi kebaikan yang kita kerjakan itu, insya Allah itu belajar untuk berperang melawan ujub, riya, bahkan sombong. Berarti nggak bisa kita masukkan ke YouTube saja. Misalnya saya mau nolong saudara saya ini karena terjerat rentenir 25 juta, saya sumbang untuk nutupin dia agar dia selamat dari hutang rentenir, tapi saya jadikan konten. Terus kemudian gitu juga saya menolong teman saya yang menurut saya ini salah tauhid, salah nih, menyimpang. Kemudian saya luruskan, tapi masuk YouTube. Saya ambil gambarnya juga tuh untuk konten saya itu. Gimana Ustaz? Itu manfaat bagi mereka juga itu Ustaz. Memang manfaat, tapi hanya dunianya saja. Tetapi tidak manfaat bagi kita yang menolong mereka. Jadi kalau pada saat kita menolong, kita masukkan YouTube, itu kan banyak orang yang tergerak hatinya untuk melihat. Dan konten-konten itulah yang sebenarnya dia cari agar yang masuk melihat itu jutaan. Tapi yang dicari akhirnya kan hanya uang dari YouTube-nya saja. Dan di situ duniawi lagi. Nah, makanya dia tidak menutupi ibadahnya. Akhirnya dia merasa bahwa yang dikerjakan itu adalah benar. Nah, merasa ini saya. Ya, dan itu sangat banyak. Apalagi di YouTube itu kan sangat banyak yang seperti itu. Jadi ini konten ini. Dia sendiri mau beli mobil, habis itu dijual, habis itu beli lagi. Apa yang dia cari di titik itu? Itu rawan kemasukan makhluk tanpa tangan, tanpa kaki. Wah, itu jelas. Bisa aja itu masuk ke itu. Ya sangat bisa. Karena itu ada kesombongan istilahnya. Ada kesombongan yang memang, walaupun mungkin bahasa dia, saya kan nggak sombong, saya kan cuma hanya memotivasi. Justru di situ sombong. Gimana? itu kan tidak sombong menurut dalil otak.
Kan kita tuh kadang-kadang merkedung menurut kita sendiri gitu. Ya, kadang kita nggak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Tapi kita selalu menghakimi kebenaran itu mutlak milik kita sendiri. Iya, benar. Bener nggak Ustaz? Benar. Bahasanya kok beli jelimet banget. Saya yang denger. Puyeng saya juga, nggak ngerti saya juga. Ngomong pokoknya benernya kata dia doang. Gimana kalau bongkar kebenaran orang? Kalau kata dia bener padahal itu sebuah penipuan, gimana itu? Sebenarnya kalau memang kita mau belajar beneran, memang ini sulit, tetapi harus kita kerjakan. Contoh, namanya ada salah satu ayat Quran dalam surat Al-Furqan nih. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat ini memang itu berhubungan dengan hadis ya. Ini ayatnya artinya adalah dan jika engkau disapa oleh orang tak jahil, maka katakanlah dengan penuh keselamatan. Kita yang disapa oleh orang jahil, Allah menyuruh doakan dengan penuh keselamatan. Kita yang disapa. Kita yang disapa. Kita yang disapa oleh orang jahil. Orang jahil menyapa kita itu dengan fitnah, dengan kalimat-kalimat kotor, makian, dipukul, dirajam. Selama kita tidak pernah memaki orang lain, kan gitu nih. Kita nggak pernah memaki orang lain. Kita berkata senantiasa sopan, baik. Ada di realnya Allah Ta'ala. Suatu ketika ada orang, entah itu orang dari mana itu memaki, disebarkan di taklim. Padahal kita tidak melakukan hal yang dia sangkakan. Allah menyuruh, qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Ini yang kita ditolimi, itu Allah menyuruh kita mendoakan agar diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau yang tadi diceritakan oleh Haji Hasan sama Ustadz Abi itu tadi adalah bagaimana kalau ada orang yang dia mau meluruskan tetapi masuk YouTube, kan gitu. Iya. Akhirnya berdebat, bertengkar. Padahal sebenarnya itu sebelum dia itu menemui orang itu, dia harus berpikir ini pasti ada perdebatan. Ada perdebatan. Kalau memang dia itu ingin bahwa dia itu benar, ya hati-hati. Karena kebenaran mutlak itu milik Allah Ta'ala. Kalaupun mau meluruskan, nomor satu doakan dulu orang itu agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan itu banyak kok. Wujudnya itu banyak. Orang yang kurang ajar, selamatnya orang itu tabrakan. Tabrakan itu malah selamat. Agar apa? Kalau patah kaki dan tangannya nggak bisa kurang ajar lagi dia. Itu diselamatkan. Tapi bagi orang yang tabrakan itu menjadi yang tidak enak. Padahal tabrakan itulah penyelamat dia agar tidak melakukan lagi kedoliman dan kedoliman. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Nah, sama kayak tadi mamanya. Kalau mamanya dalam hadis ceritakan bahwa kalau kita mau memberikan nasihat pada saudara kita, istilahnya dilaranglah di depan taklim. Itu sama sebenarnya. Jadi dijaga saudara kita itu saudara kita. Sama-sama mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu saudara kita. Loh kok dimasukin YouTube? Kalau enggak disebarkan melalui taklim-taklim yang lain. Itu sudah orang yang seperti itu sudah salah sangat besar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau masuk YouTube, dia akan meracuni orang yang suka dengan dia. Yang satu adalah suka dengan orang lain. Ini bentrok lagi. Padahal kalau dilihat sama-sama muslimnya, kan gitu. Nah, disinilah dia tidak berpikir bahwa Islam itu bersaudara. Dia tidak berpikir. Kalimatullah itu yang ada dalam Quran itu tidak pernah difikirkan. Yang penting saya benar, saya kasih di. Enggak seperti itu. Makanya yang paling bagus itu adalah kalau kita disapa atau ada saudara kita itu yang melakukan kesalahan, doakan agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan itu apa? Kalau memang dia itu keluar dari ketauhidan, ya mudah-mudahan dia kembali ke tauhid. Itu doa yang paling bagus, dan itu doa itu dicatat oleh malaikat raqib.
Tidak semerta bukan terus bahwa YouTube kemudian ini itu loh, itu dicatat sama malaikat beneran, tapi atit. Iya. Karena dia melanggar ayat-ayat Quran, dia melanggar hadis-hadis Nabi yang lain, dia langgar, merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih tahu, ya enggak seperti itu. Apalagi saling menantang Ustaz ya. Iya, apalagi saling menantang. Waduh. Akhirnya merasa benar masing-masing ya. Iya, nah seperti itu. Jadi kalau bisa memahami bahwa orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu sebenarnya sulitnya pada saat kita itu sedekah baik, tapi masuk YouTube nggak baik, kan gitu. Makanya sembunyi-sembunyi. Iya. Sembunyi. Jadi itulah yang punya juga channel ya. Ya, baru saya mau bicara. Jadi menuntut punya channel aja. Goyang channel. Iya. Iya, salah. Kurang lebihnya seperti itu, walaupun sebenarnya masih harus banyak kita kupas ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat ada rokib sama atid. Itu aja kuncinya. Kalau kita iman kepada malaikat, nih malaikat kanan kiri kita, depan belakang kita itu ada malaikat yang siap mencatat baik atau buruknya perbuatan kita. Dan itu harus diingat pada saat kita mau ngomong perkataan buruk, ada atid. Jadi nggak jadi akhirnya. Itu iman kepada malaikat. Iman kepada hari akhir itu bukan ya saya iman sama kiamat. Anak SD pun ngerti. Tapi iman pada hari akhir itu adalah hari pembalasan. Bagaimana kita berpikir amal perbuatan kita itu akan dibalas. Dibalas yang jelek, dimunculkan dan tidak dikurangi. Satu biji zarah apapun itu ditulis lengkap, amal baik kita juga ditulis. Nah, cuma di situ belum pernah kita paham atau tahu amal-amal kita itu banyakan yang mana. Enggak akan tahu. Kalau kita kurang bersyukur setiap saatnya, ya itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, kita kurang bersyukur, kita dianggap kufur. Itu banyak sekali. Nah, itu untuk kita bisa manfaat untuk diri kita sendiri pun dalam mengerjakan itu harus kita perhatikan, apalagi untuk orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami. Menjadi orang yang manfaat itu sulit, tetapi kalau bisa kerjakan, boleh silakan. Jaga, jangan sampai ujub, riya, bahkan sombong dijaga. Itu memang sulit. Karena setan itu tidak akan keluar dari diri kita. Akan dikuntit terus kita terus sampai kita itu nggak ada, itu dikuntit terus, nggak ada orang itu. Berarti itu setan nggak lengah. Enggak, nunggu aja dia duduk dulu standby terus dia. Kita agak ke kanan sedikit, belokin lagi. Iya benar itu. Kita ceramah nih di depan, ceramah di depan sama ibu-ibu. Tahu yang depan cantik satu kali nggak apa-apa. Iya. Ceramah besok minggu depan 2 kali kok ada lagi. Kan gitu. Iya. Mulai deg. Guru kayak ini saya banget. Yang ketiga, ada lagi tempatnya sama gitu ya. Besok kita ada. Pinter ya. Tahu aja saya mau tanya deh. Jadi itu sama. Itulah salah satu setan itu tidak akan lengah dia lewat situ. Dia tidak akan lengah. Makanya banyak teman-teman kita itu yang ketahuan sama istrinya. Iya. Ya Ternyata begitu berarti awalnya. yang serem itu bukan setan. Apanya? Istri. Itu kata ente. Kata Ani. Sama. Enggak sih. Kalau kata Ustaz bukan sama. Mirip. Serem banget. Tenang aja di dunia. Nanti di akhirat enggak. Di akhirat. Di akhirat masih ketemu lagi. Iya. Insya Allah. Saya mau tanya, kalau manfaat di dalam keluarga itu contohnya yang paling kecil seperti apa misalnya itu Pak Ustaz? Ya, kalau istilahnya kita itu akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala, berarti kita harus manfaat. Nah, manfaat ini juga sama di dalam keluarga itu salah satunya yang bisa berhubungan dengan manfaat
ku anfusakum wa alikum naro. Nah itu harus bergabung sehingga jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini itu akan kelihatan manfaat kalau seorang imam itu mengerjakannya betul-betul karena Allah. Jangan nanti setelah dia itu sering menasihati istrinya, mengajak, umpamanya si imam ini sering mengajak bangun malam untuk tahajud, kemudian senantiasa dalam keluarga itu ada sholat berjamaah. Jangan nanti suatu ketika beberapa tahun itu ngomong, kamu kalau nggak ada saya kamu, nah itu sama aja. Nah itu setan itu nunggunya itu lama, standby sampai dia ninggalin Allah itu dah ya. Nah betul, itu ninggalin Allah, berarti dia merasa dialah penolong. Kalau dia penolong berarti dia merasa dirinya Tuhan. Gugur Tidak kemanfaatan itu. sekian tahun atau habis langsung. Makanya tetap bagaimana kita itu harus menyadari La ilaha illallah, itu harus benar-benar faham tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kita merasa diri kita Tuhan yang menolong orang lain, tidak boleh. Seperti itu, yang membantu, yang memberi nafkah, yang menyekolahkan, yang enggak perlu kita cuma duduk diem hanya memuji Allah terus menerus agar kita tidak, mulut kita itu tidak ember mau ngomong bahwa itu saya tolong, itu saya bantu. Tidak perlu. Nah ini yang harus kita ketahui. Dalam keluarga ada juga banyak patokan dari ayat-ayat Quran. Salah satunya itu di mana omanya kamu harus memberikan manfaat untuk anakmu. Manfaat anakmu gimana? Umpama anakmu tuh hobinya di kamar aja. Kalau kamu tahu tuh di kamar itu lama-lama nanti skizofrenia, ya gimana caranya dia keluar kamar? Nah itu agar anak saya jangan nanti kalau ada masalah dengan istrinya dia mengurung di kamar. Kalau enggak, yang di rumah istrinya dia keluar di kamar yang satunya. Kamar orang lain maksudnya. Pokoknya kamar orang. Kamar yang lain. Jadi ke kamar. Itu kan tadi hubungannya introvert Ustaz. Jadi kalau bisa bermanfaat dulu yang lebih dekat dulu di keluarga dulu gitu Pak Ustadz. Iya benar. Jadi kayak kamu mau nasihatin istrimu, ya namanya nasihat itu kan harus dengan kalimat yang baik. Ya kalimat yang baik itu yang bagaimana? Jangan, kau dengar kalimat saya. Oh iya itu ya bukan nasihat itu. Aku suamimu, nggak boleh gitu. Ya nggak boleh. Lo itu nggak usah kamu bilang begitu sama istrimu. Kucingmu aja tahu kalau kamu suaminya dia. Masya Allah. Lah ngapain itu diomongin? Paling itu yang nasihatin. Siapa istrimu namanya? Siapa? Mary. Panggilannya apa? Yang apa? Yu. Saya cinta soalnya. You, jadi I love you itu diambil you-nya. Jadi bilang you, Mbok ya jangan seperti itu, kan enak. Kan gitu bisa ngomong yang baik. Yuk, Mbok jangan seperti itu. Dari tadi kamu mau setengah jam, 1 jam itu sudah ada istrimu, ada kamu geletain HP, kamu lihat TV, saat kamu lihat istri, lihat ini, kan tahu tuh anakmu. Ya, tapi pikirannya 1 jam itu kamu ngomong lah, yuk dari tadi aku kok cuma lihat TV, lihat wajahmu itu kok diam, Mbok ya senyum gitu loh. Aku tuh pulang ke sini pingin lihat kamu tuh senyum. Kalau kamu tuh berbuat kayak gitu, banyak di sana di Jakarta banyak yang berbuat kan gitu. Kalau senyum kan enak ini gitu loh. Nggak usah saya jauh-jauh udah nyari rezeki. Ya perlu lah yang begitu itu. Itu sudah tugasmu cari rezeki. Kok ngomong kan gitu. Jadi tidak bermanfaat Lah, untuk walaupun itu istri dan anak-anak ya. Lah Pak. iyalah Masya ngapain? Allah. Kecuali kamu ngomong sama anak nih suatu ketika anak ngeyel atau ini anak yang ngeyel, kamu hanya dari tadi tuh kok kamu ngeyelin bapak sih? Bapak yang ngalah sama omongan kamu, Mbok ya dengerin, bapakmu itu imam, bukan bapakmu itu malah makmum. Jadi kayak kamu itu ngimamin, saya yang dengerin, kan gitu.
kamu nggak boleh, itu tidak ada hormat pada orang tua, dosa. Itu pelajaran. Nah itu salah satunya Beda, beda tegas caranya. itu, Pak Ustadz. Itu tegas, Oke. tapi nyaman diterima, kan gitu. Mudah-mudahan itu semua yang disampaikan Ustaz didengar para istri. Iya benar. Berarti itu mewakili berarti mewakili curhatan kita. Hasan bisa muncrat itu. Alhamdulillah Allah. Mudah-mudahan saya dikasih hidayah. Amin ya Allah, amin. Jadi mah harus seperti itu. Ya kalau memang melanggar dikit, dempetin, jajarin, senyum-senyum, lihat mukanya, dilus-lus kepalanya. Dilus-lus, kamu itu tadi ngapain? Kan enak si istri itu memang walaupun dia tahu salah tapi ini salah nih. Iya. Tapi ya dengan kalimat yang enak, istri itu nyaman. Iya betul Pak Ustadz. Nyaman. Kamu tadi bilang begini, iya. Bilang begini, iya, itu salah. Jangan lakuin lagi ya. Iya, makasih ya. Ya. Cium tangannya. Boleh silahkan. Kemudian tanya si suami. Ini sudah jam 9:30 malam, hadiahnya apa? Ya, boleh silahkan. Tidur sama gitu. Enggak, saya tanya aja. Cuma ada ya. Masya Allah. Tapi Ustaz kalau misalnya sudah dilembutin, sudah dilus-elus, Kak biasanya kalau istri normal itu mau lah. Ini itu tetangga saya sudah Iya kan? Benar. Mati baju biru apa hitam? ya. Tapi insya Allah begini Ustaz. Nah, disinilah kalau tadi Ustaz bilang kalau sudah dilimbutin kok susah. Berapa kali sih dilembutin kalau saya gitu? Kan sudah banyak, kan belum 30 tahun. Tugasnya suami itu memang mendidik, bukan menghajar. Mendidik. Karena dengan kelembutan tetap Allah itu akan ngetes melalui istrinya. Dengan istrinya yang agak lebih galak, agak sulit, ini dites nih. Sehingga suatu ketika kalau suaminya betul-betul nyerahin kepada Allah Ta'ala tapi tetap menasihatin terus-menerus tanpa emosi, tanpa ini, si suami langsung naik ketakwaannya pada Allah, kesabarannya naik. Nah suatu ketika suami yang baik ini pasti mendoakan agar istrinya soleha. Di titik itu suatu ketika karena istrinya itu jawab mulu, akhirnya keserempetlah mulutnya sama spion angkot. Plot. Kabur angkotnya. Wah, mulai ini rontok. Jangan rontok lah. Tapi kalau udah dikasih pelajaran begitu, misalkan, tapi nggak inget dengan kesalahannya. Ya nanti bukan spion yang ngenain, bumper mobil. Kan Allah kan banyak. Jadi itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa yang kena apa? Mulut, berarti mulut kita itu ada yang tidak beres. Ketampar spion itu sesuatu tidak enak. Spion itu wujudnya kaca untuk merefleksi diri. Berarti memang kamu itu Bu, sayangku, kamu itu dikasih petunjuk sama Allah suruh ngaca sendiri tentang kamu yang kena mulut, kena spion itu tadi. Maksudnya apa? Ya dijelaskan. Lah itu ada petunjuknya. Jadi Allah itu memberikan pelajaran itu lewat kita. Nggak mungkin maunya kamu anu dengar suara Allah, nggak mungkin seperti itu. Nah, petunjuknya itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Doain para istri, ya Allah, mudah-mudahan istri-istri kami ini, Istri-istri kamu. Oh, iya. Istri kami tidak ketampar spion. Coba di depan Anda ada kamera. Apa yang Mana orangnya? Terima kasih ketampar spion. Ya Allah, luar biasa. Doain istri-istri kita. Ini perbincangan luar biasa, Masya Allah. Hangat, menyejukkan, tapi syarat makna. Guru kita tadi banyak pelajaran, di antara yuk sama-sama kuatin tauhid. Jangan bangga dengan amal kita. Boleh jadi ketika kita bangga sama amal kita, ternyata malah tidak ada kebaikan di mata Allah. Baik saja tidak cukup.
Kenapa? Karena banyak orang yang baik tapi sombong. Tapi kalau baiknya karena Allah, insya Allah panennya pun akan baik. Amin. Baik saja tidak cukup ternyata, apalagi tidak berbuat baik, lebih-lebih tidak cukup. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita, sehingga guru kita tadi sampaikan, mereka yang baik siapa? Manusia yang memberikan banyak manfaat pada orang lain. Lisannya manfaat, amalnya manfaat, kehidupannya manfaat, dan semuanya ada dalam ketenangan di hati kita. Semoga berkah. Terus di like, subscribe, komen, dan share channel YouTube guru kita, Ustadz Danu Official Channel, guru kita Asep Official Channel. Jangan lupa ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Dan Hasan Bisri BFC. mudah-mudahan berkah Amin. Allah dan kebaikan buat kita semua. Yang penting lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.